يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika ketemu dengan Umar. Hadis riwayat Asy-Syakir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang lain yang tidak engkau lalui. Sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku melihat syaitan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Rupanya syaitan sangat takut kepada sahabat Rasulullah yang satu ini. Wibawa Sayyidina Umar begitu benderang hingga syaitan pun enggan bertemu dengannya. Dikenal dengan nama Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin yang kedua. Bernama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Mufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kharud bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Abu Hafsah Al-Adawi. Dia dijuluki Al-Faruq. Sayyidina Umar adalah salah satu dari 4 khalifah Islam yang memiliki karakter tegas dan bijaksana serta ditakuti kaum Quraisy. Pada saat itu, kerasnya Sayyidina Umar sempat ditunjukkan kepada penyebaran Islam dan kaum muslimin. Ketika Sayyidina Umar belum memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, sekitar usia 27 tahun, kerasnya Sayyidina Umar berbalik kepada kaum kufar. Sayyidina Umar membela Rasulullah dan umat Islam secara gagah berani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam Al-Manaqib hadis nomor 3791. Lalu kenapa syaitan begitu takut kepada Sayyidina Umar? Yang pertama, sosok yang kuat. Tidak hanya secara fisik, Sayyidina Umar memiliki keimanan yang sangat kokoh. Keimanan Sayyidina Umar terhadap Allah dan Rasul-Nya luar biasa kuat, dibuktikan cintanya kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar sangat ditakuti umat Islam. Namun setelah masuk Islam, Sayyidina Umar sangat dicintai umat Islam dan sangat ditakuti kaum kufar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3863. Yang kedua, Sayyidina Umar merupakan sosok yang sederhana dan rendah hati kendati memiliki perawakan yang tinggi dan gagah. Ditopang dengan karakter yang keras, namun sesungguhnya Sayyidina Umar adalah sosok yang rendah hati. Sayyidina Umar juga bukan sosok yang sibuk dengan duniawi. Kendati Sayyidina Umar seorang khalifah, Sayyidina Umar bahkan rela berkeliling mencari rakyatnya yang miskin dan menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Kendati Sayyidina Umar seorang khalifah, Sayyidina Umar sukar menambal bajunya dengan kulit, terkadang membawa ember di pundaknya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Sayyidina Umar jarang tertawa dan bercanda. Bahkan di cincinnya terdapat tulisan, cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar. Tak heran jika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat yang mendapatkan kedudukan di surga.
Ketika Sayyidina Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabat, istana untuknya telah disiapkan di surga. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana atau surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh tidak memasuki istana itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3242 dan hadis Muslim nomor 2395. Yang ketiga, Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Sayyidina Umar dikaruniai kejelian dan kejernihan berpikir, sehingga tak jarang Sayyidina Umar memberikan ide dan gagasan kepada Rasulullah dalam sejumlah urusan. Kejeniusan Sayyidina Umar menjadi pelengkap ketegasan, kesederhanaan yang melekat pada dirinya. Sehingga saat itu Sayyidina Umar disandingkan dengan Abu Jahal yang menjadi tokoh terhormat karena kepintarannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua kaki ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Sayyidina Umar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3681 dan hadis riwayat Ahmad nomor 95. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sayyidina Umar bin Khattab yang disebut Rasulullah, salah seorang yang diberkahi Allah Ta'ala karena kerap mendapatkan ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapatkan ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattablah orangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3469. Masih banyak kemuliaan yang ada pada diri Sayyidina Umar. Selain ketiga hal tersebut, diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya dan orang-orang di sekitarnya mendoakan sebelum dipindahkan. Ketika itu aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seseorang memegang kedua pundakku, dan ternyata ia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali berkata, memuji dan mendoakan Sayyidina Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu, dan apa yang telah engkau lakukan, aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, Rasulullah dan Abu Bakar. Aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Bukhari nomor 3685. Wallahu a'lam. Semoga dengan adanya kisah ini
kita dapat mengambil hikmahnya. Ya latifan bil ibad